Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah ya semuanya dalam keadaan sehat. Ya, siapa yang tidak hadir temannya hari ini boleh dicek mungkin siapa yang tidak hadir di sebelahnya. Oh, baik. Ya, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Ya, baiklah anak-anak, sebelum Ibu Guru masuk pada materi kita untuk pekan ini, sebelumnya kita absen dulu ya untuk ngecek siapa saja teman kita yang tidak hadir hari ini. Ya, baik. Sekarang sudah selesai absen. Berikutnya kita masuk pada materi kita untuk pekan ini. Sebelum Ibu Guru masuk pada pembahasan materi pekan ini, Ibu Guru mau bertanya dulu, apakah anak-anak sekalian masih ingat tentang materi kita pekan lalu? Iya, masih tentang membahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang maha, ya, sila ketuhanan yang maha esa, yaitu sila pertama. Ya, mungkin satu orang masih ada yang ingat atau teman-teman yang lain masih ada yang ingat, sebutkan salah satu poin yang terkandung dalam sila pertama pada pembahasan kita pekan lalu. Iya, kebebasan beragama, apalagi ya, takwa kepada Tuhan yang maha, ya, takwa kepada Tuhan yang maha esa, dan apalagi tadi kebebasan beragama. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Nah, sekarang eh, kita lanjutkan materi kita pekan lalu. Kita masuk ke sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, Ibu Guru harapkan anak-anak sekalian bisa fokus ya, pandangannya ke depan, tidak usah saling diskusi satu sama lain agar bisa memahami materi yang Ibu Guru bawakan hari ini dengan baik. Ya, baiklah, pada sila kedua ini, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan dasar moral dan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana nilai yang terkandung dalam sila kedua ini merupakan pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, karena kan kita ini adalah rakyat Indonesia yang sangat beragam ya, sangat beragam suku, ras, agama, dan budaya. Jadi sila kedua ini hadir sebagai pedoman kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini? Nah, pada kesempatan hari ini Ibu Guru membahas beberapa poin saja ya, karena waktu juga terbatas. Dan Ibu Guru harapkan kepada anak-anak sekalian untuk senantiasa diperhatikan penjelasan dari Ibu Guru agar bisa dipahami dengan baik. Nah, di sini Ibu Guru menjelaskan yang pertama yaitu pengakuan atas martabat manusia. Ya. Manusia dipandang sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Ya, angkat tangan yang bisa jawab. Ya, makhluk sosial adalah makhluk yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri karena setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Contoh kecil, mungkin di rumah ya, di rumah dalam lingkungan keluarga. Kita membutuhkan ayah, membutuhkan ibu, saudara mungkin ya. Atau mungkin di lingkungan sekolah seperti saat ini, kita membutuhkan teman, misal
Contohnya apa? Ya, jika kita sedang kesulitan, ya kita minta tolong kepada teman. Ya, baik. Lanjutkan pembahasan ya. Dalam poin ini, ya poin sila kedua ini adalah menghargai hak setiap orang tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan budaya. Dalam artian semua sama ya, tidak ada yang namanya dibeda-bedakan. Mau dia orang kaya, mau dia orang sederhana, mau dia kulit hitam, kulit putih, ya, mau dia rambutnya keriting atau lurus, ya, tidak ada perbedaan. Kita semua memiliki hak eh, yang sama, ya, hak dan status sosial yang sama. Ya, mungkin contoh ya, dalam lingkungan sekolah, ada yang bisa kasih contoh satu orang mungkin? Apa contoh dari persamaan hak di sekolah, ya, persamaan hak dan martabat. Ya, ya itu ya, menghargai keberagaman. Ya. Seperti apa contohnya? Tidak mengejek teman. Ya, misalkan ada temannya yang eh, punya badan gemuk atau punya badan kurus, ya. Tidak boleh diejek ya, karena itu adalah melanggar apa hak setiap orang ya, apa melanggar hak orang lain. Ya, hmm, terus juga apalagi sekarang ya marak sekali kasus pembulian ya yang terjadi di sekolah-sekolah. Eh, Bahkan sangat fatal sampai ada yang berujung pada kematian. Nah, itu sudah termasuk dalam sila kedua atau belum? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali ya. Dia sudah masuk dalam kategori sila kedua. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, kita tidak boleh saling bully kepada teman ya, tidak boleh saling mengejek, ya, tidak boleh saling merendahkan. Nah, itu eh, nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua. Ya, kemudian yang kedua itu persamaan derajat eh, hak dan kewajiban ya. Ya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Dalam hal ini tidak ada tindakan diskriminasi atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ya, dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada tindakan diskriminasi. Ya, baik. Uh, Boleh mungkin ditulis ya hal-hal penting yang Ibu Guru jelaskan hari ini agar kalau pulang di rumah nanti bisa dikaji ulang untuk dipahami. Ya, kita lanjut ya. Ya. Sekarang kita masuk di pembahasan hak. Ya. Sebelum Ibu Guru masuk di pembahasan hak, ada mungkin yang eh, tahu apa pengertian hak? Ya, betul sekali ya. Hak adalah apa ya? Sesuatu yang ada pada diri seseorang dan dia bisa menggunakannya dalam artian dia berhak ya. Nah, dalam persamaan hak ini misalnya di lingkungan sekolah seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, siswa memiliki hak untuk mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah. Ya. Dalam satu kelas ini ada berapa orang? 30 orang ya. Dalam 30 orang itu semua berhak mengikuti pelajaran PKN. Tidak ada yang misalkan dalam pelajaran PKN tidak ada yang tidak boleh ikut. Misalkan si A tidak boleh ikut, si B boleh ikut. Jadi tidak ada ya dia eh, tidak ada perbedaan. Semua harus ikut. Ya, itulah yang dimaksud dengan persamaan hak. Kemudian apalagi? Semua siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Seperti apa contohnya? Ya, perpustakaan, apalagi laboratorium, terus lapangan bola, apalagi ya lapangan bulu tangkis, yaitu semua adalah fasilitas yang ada di sekolah dan semua siswa berhak menggunakan itu, ya.
Nah, kemudian yang kedua, persamaan kewajiban. Ya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, baik ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa terkecuali. Ya. Di sini siswa wajib menaati semua aturan. Jadi dalam lingkup sekolah, ibu guru kasih contoh dalam lingkup sekolah ya, tidak ada tindakan yang harus membolehkan si A dan si B, tetapi semua harus ikut serta dalam aturan tersebut. Misalkan anak kepala sekolah tidak dibolehkan untuk piket pada uh, kelas ya, misalkan anak ibu guru tidak dibolehkan untuk membersihkannya, tidak ada ya. Ya, selama dia masih dalam lingkungan sekolah berarti dia wajib mengikuti aturan yang ada, tidak ada tindakan diskriminasi. Ya, kemudian yang kedua adalah menghormati guru dan sesama teman. Harus saling menghormati guru. Ya, ini hal yang wajib ya. Ya. Misalkan contoh ya, ada yang bisa berikan contoh mungkin menghormati guru seperti apa contohnya? Ya, mengucapkan salam ketika bertemu guru, ya tidak berlaku kurang ajar dan tidak meremehkan guru. Ya. Kemudian yang terakhir, wajib menjaga kebersihan. Ya, sebagaimana di rumah ya, di sekolah juga begitu ya. Kita wajib menjaga kebersihan karena kita termasuk warga sekolah, penduduk sekolah, jadi kita wajib menjaga kebersihan demi kepentingan bersama. Kan kalau kita hidup di lingkungan sekolah yang bersih, otomatis pelajaran menjadi lebih bagus, pemahaman kita menjadi lebih bagus, otomatis kita menjadi lebih bersemangat datang ke sekolah ya. Ya, baik, saya kira cukup ya anak-anak sekalian untuk materi yang Ibu Guru bawakan hari ini tentang nilai yang terkandung dalam sila kedua. Ya, ada dua tadi ya. Yang pertama, pengakuan atas martabat manusia, dan yang kedua ada persamaan derajat dan hak serta kewajiban. Ya, Ibu Guru harapkan dengan Ibu Guru menyampaikan materi ini, anak-anak sekalian bisa memahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di rumah, di lingkungan masyarakat. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum Ibu Guru tutup pada pelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas. Ibu Guru membuka sisi pertanyaannya, siapa tahu ada anak-anak yang belum paham, belum jelas tentang penjelasan Ibu Guru tadi, silakan ditanyakannya. Iya, tidak ada ya, saya kira cukup jelas. Ya, baik, kalau begitu Ibu Guru kasih tugas kepada anak-anak sekalian ya, untuk dikumpulkan minggu depan. Ya, silakan cari contoh persamaan hak dan kewajiban di lingkungan rumah ya. Ya, beberapa poin mungkin anak-anak sekalian bisa menuliskan ya di kertas lembar, nanti pekan depan dikumpulkan kepada Ibu Guru. Ya, saya kira cukup untuk pembahasan hari ini. Harapan Ibu Guru agar anak-anak sekalian bisa memahami dengan baik sehingga dapat diterapkan bukan cuma sekedar materi, tetapi bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik anak-anak, saya kira cukup ya. Oh iya, ada yang mau bertanya? Oh iya, baik. Pertanyaannya ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, berhubung waktu sudah sangat terbatas, jadi pertanyaannya kami jawab minggu depan ya. Dan atau ada mungkin yang bisa bantu pertanyaannya dijawabkan oleh teman-teman yang lain? Iya, kalau begitu insya Allah pekan depan kita lanjutkan materi karena waktu kita terbatas. Ibu Guru harapkan semuanya bisa mengikutinya dengan baik dan benar. Ya, saya kira cukup ya untuk materi pekan ini. Saya harapkan anak-anak sekalian bisa lebih giat lagi ya belajar di rumah, dan jangan lupa PR-nya untuk dikumpulkan pekan depan. Ya,
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.